Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya. Salam. Kita bertemu kembali di suasana yang gembira, di suasana yang penuh semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu tadi malam yang begitu luar biasa, dan Engkau bangunkan kami dengan badan yang segar, badan yang sehat di pagi ini, sehingga kami dapat bersama-sama menyapa Engkau dan Engkau sapa kami di dalam firman-Mu. Tuhan, jamahlah kami satu persatu, agar kami benar-benar siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, semuanya dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 7 ayat 12-14. Dan untuk bacaan nasnya diambil dari ayat 14. Yang mengatakan demikian. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita akan mendengarkan sebuah ilustrasi dengan judul Belajar Memilih Jalan. Ini asik ini, ilustrasi ini ya. Kami punya pengalaman soal memilih jalan. Waktu itu rombongan kami hendak berjalan dari Jogja menuju Semarang. Kami berdiskusi untuk menentukan rute jalan tercepat untuk mencapai Semarang, agar sore harinya kami bisa mengikuti acara di sana. Jadi ada satu kelompok yang berdiskusi untuk menentukan rutenya yang paling cepat sampai di tujuan, karena ada acara di sana. Beberapa orang memilih lewat jalan raya. Teman-teman lain mengusulkan lewat jalan alternatif. Ada jalan utama, ada jalan alternatif pilihan yang lain. Masing-masing punya argumentasi.
Yang memilih lewat jalan raya beralasan begini, bahwa perjalanan lebih cepat karena jalannya lebar, sehingga mobil bisa melaju lebih kencang. Yang memilih jalan alternatif mengatakan, jalan raya sering macet karena arus kendaraan yang sangat padat. Di sini kita menemukan dua pendapat yang berbeda, ya. Dua pendapat yang berbeda. Sementara jalan alternatif jaraknya lebih pendek. Sekalipun sempit, jalan alternatif bebas dari kemacetan. Itu alasannya yang memilih jalan alternatif. Akhirnya kami berpisah jalan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing. Saya ikut di rombongan yang melewati jalan alternatif. Ampun, ternyata jalan yang dipilih teman saya ini sempit, naik turun dan berliku-liku. Bayangkan, kalau kita mau menuju ke suatu tempat dengan jalan yang sempit, dengan jalan yang naik turun, berliku-liku, becek, dan lain sebagainya. Bayangkan ya. Untungnya jalan itu sepi, sehingga mobil bisa melaju tanpa hambatan. Sesampai di Semarang, kami masih sempat mandi, berdandan, dan istirahat sebentar sebelum mengikuti kegiatan sore. Rombongan yang lewat jalan raya terlambat sampai di Semarang. Itu karena jalan macet sepanjang beberapa kilometer. Jalan raya tadi lebar, ya. Kemudian mobil bisa melaju dengan kencang. Alasannya yang memilih jalan raya. Tetapi ternyata yang tiba di tempat tujuan itu yang memilih jalan alternatif. Sekarang ini banyak jalan dalam tanda kutip yang kelihatan enak, lebar, ditempuh oleh banyak orang. Tetapi sesungguhnya menyesatkan dan menuju kebinasaan. Luar biasa firman ini. Ya. Seringkali kita memilih jalan pintas karena tidak mau berproses. Karena tidak mengikuti alur dari Tuhan. Saya cepat sampai, saya cepat mendapatkan hasilnya tanpa saya harus bersusah payah, tanpa saya harus berproses, tanpa saya harus berusaha dengan maksimal, dan lain sebagainya. Itu sering kita pilih jalan itu. Contohnya saja jalan mendapat nilai bagus. Nah ini anak-anakku, jalan mendapatkan nilai bagus. Tanpa saya perjelas secara luas kali lebar, pasti kalian sudah bisa membayangkan, menggambarkan. Untuk mendapatkan nilai yang bagus tanpa susah payah, pasti kalian tahu. Dengan cara apa? Dengan cara mencontek. Berusaha kaya dengan cara korupsi. Dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang saya sedih melihat orang yang sukses, melihat orang yang kaya raya, tetapi di atas penderitaan yang lain, tetapi menjelekkan orang lain, tetapi membunuh karakter orang lain. Kadang saya sedih dan sedih banget itu. Ya. Usaha-usaha yang dilakukan adalah usaha-usaha yang di luar jalan Tuhan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan kita harus cermat memilih jalan yang benar. Jangan sampai kita tertarik untuk memilih jalan seperti yang disebutkan dalam ilustrasi tadi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kadang-kala kita hanya melihat sepintas saja tanpa memahami apa yang ada di depan kita. Kadang-kala kita menilai saja hanya sebatas covernya, hanya sebatas luarnya, tetapi kita tidak menilai dalamnya itu bagaimana. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan anakku semuanya, mari kita cermat
untuk memilih jalan. Jalan apa yang kita pilih? Jalan Tuhan, karena Tuhan adalah jalan kebenaran. Tuhan adalah jalan hidup kita. Seberapapun susahnya, seberapapun penderitaan yang kita sanggah, yang kita alami, ketika itu ada di jalan Tuhan, saya yakin Tuhan akan berkarya di situ. Saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan dengan izin Tuhan Yesus Kristus dan kuasanya, kita dapat sampai di tujuan dengan selamat atas kehendak-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku semua, kita tutup renungan di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, mampukan kami ya Tuhan untuk selalu mendengarkan sapaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Sering kami lupa jalan mana yang harus kami pilih. Sering kami kebablasan untuk memilih jalan kami sendiri, jalan kami sebagai manusia. Dan kami juga sering melalaikan jalan-Mu yang membawa keselamatan bagi kami. Tuhan, tuntunlah kami, jamalah kami. Terangilah jalan yang ada di sekitar kami, yang ada di depan kami ya Tuhan, agar kami tidak salah untuk memilih jalan. Tuhan yang Maha Kasih, kedamaian dan kasih yang Engkau berikan kepada kami juga merupakan jalan kami untuk memuliakan Engkau. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan tersebut ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, doa dan permohonan ini kami haturkan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, terima kasih sudah mendengarkan renungan dengan baik. Kita sudah disapa oleh Tuhan dan kita sudah merasa hati kita anyes, ya, hati kita nyaman karena Tuhan sudah menyapa kita. Hendaklah kita di hidup ini saling mengasihi, saling mendukung, saling menuntun. Bila mana ada yang tersesat, mari kita tuntun. Kita kembalikan lagi ke jalan Tuhan, ke jalan kebenaran. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu menjaga kondisi badan agar tetap fit, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Tetap semangat, jangan takut, percaya akan Tuhan, bahwa dalam doa semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, Tuhan memberkati dan salam.